Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Armida Syari Lubis dengan NIM 205231031. Yang kedua Siti Fatimah dengan NIM 205231019. Dan yang terakhir Muhammad Farul Isyamuddin dengan NIM 205231036. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ijma dan qiyas. Yang pertama adalah ijma. Ijma sendiri adalah kesepakatan para mujtahid muslim untuk menentukan suatu masalah sesuai fatwanya Rasulullah SAW. Jika terjadi peristiwa, maka akan dikemukakan oleh para mujtahid, sehingga para mujtahid akan bersepakat untuk menentukan hukumnya, dan keputusan para mujtahid inilah yang dinamakan ijma. Ijma mereka itu merupakan iktibar terhadap suatu hukum. Iktibar sendiri itu adalah penelitian literatur hadis untuk mengetahui keadaan sanad hadis dan akan dilihat dari ada atau tidaknya pendukung hadis tersebut yang berupa periwayat hadis yang berstatus mutabi atau syahid. Rukun-rukun ijma. Yang pertama, pada saat terjadinya peristiwa mujtahid harus ada lebih dari satu orang, karena kesepakatan tidak akan terwujud atau sah jika yang mengemukakan itu hanya satu orang saja. Yang kedua, harus sepakat atas hukum syar'i suatu peristiwa, dan seluruh mujtahid muslim sepakat dengan hukum syar'i, bukan atas kepentingan golongan saja. Yang ketiga, tiap-tiap mujtahid mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa, apakah dimulai dengan fatwa itu dengan perilaku mereka ketika mengadili. Yang keempat, menetapkan kesepakatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. Syarat-syarat ijma. Yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid, yaitu orang-orang yang mampu menisbat, artinya orang yang mampu memahami suatu perumusan hukum. Yang kedua, yang bersepakat seluruh mujtahid. 3. Para mujtahid merupakan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang muslim berakal balik. Yang keempat, dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat Islam. Kemudian hujjah ijma. Yang pertama, di dalam Al-Quran, contohnya seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Yang kedua, hasil yang disepakati tersebut merupakan hasil pendapat mujtahid umat Islam. Yang ketiga, ijma merupakan hukum syar'i, itu tidak dapat harus dibina di atas serangkaian syariat, karena mujtahid Islam itu merupakan batas-batas. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma syar'i, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum peristiwa, dan di sini masing-masing mujtahid bebas mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, ijma syukuti. Sebagian mujtahid akan secara terang-terangan menyatakan pendapatnya itu bahwa fatwa atau memutus suatu perkara, namun sebagian yang lain hanya berdiam diri. Ya, selanjutnya adalah qiyas. Qiyas sendiri adalah menyusul peristiwa yang tidak ada nasnya hukum dengan peristiwa yang terdapat nas hukumnya. Qiyas merupakan salah satu kegiatan mujtahid
yang tidak dimuat dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam kias ini, para mujtahid akan meneliti rumusan hukum itu dan meneliti keberadaan ilat yang terdapat dalam permasalahannya. Hujjah kias. Orang menetapkan kias itu dapat dijadikan hujjah dengan berdalil Al-Quran, Sunnah, perkataan, dan perbuatan para sahabat dan makul, hasil dari pendapat-pendapat. Dalil ini diterangkan dalam surat Quran An-Nisa ayat 59. Dalam dalil tersebut jelas dikatakan oleh Allah SWT menyuruh orang beriman apabila terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat mengenai suatu masalah, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Macam-macam kias. Yang pertama, al-aslu, masalah yang sudah ditetapkan sumber hukumnya. Yang kedua, al-far'u, cabang, suatu yang tidak ada ketentuan nas. Yang ketiga, al-hukum, hukum yang digunakan kias untuk memperkuat hukum asal. Yang keempat, al-illah, alasan serupa antara al-asal dan al-far'u. Macam-macam kias. Yang pertama, macam-macam kias dilihat dari kekuatan illat. 1. Kias al-jalli, yaitu kias yang ditetapkan oleh hukum nas bersamaan dengan hukum al-asal. Yang kedua, kias al-kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat di nas. Yang kedua, macam-macam kias dari segi persamaan cabang kepada pokok. Yang pertama, kias al-manna, yaitu yang cabangnya hanya didasarkan pada pokok satu. Yang kedua, kias sibhi, kias yang far'nya dapat disandarkan kepada dua pokok. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.